Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Oppo Reno 13 5G. 9 juta kembali 1.000. Ya, pas tahu harganya dan baru sadar kalau ini bukan varian Pro-nya, saya jadi mikir ya, Oppo kali ini tuh benar-benar berani buat pasang harga. Duit 9 jutaan kalau kita cari smartphone di pasaran, ya itu bisa kebeli lah iPhone, garansi resmi, full set, bukan second ya, bukan batangan pula, tapi ya generasi 3 tahun yang lalu. Malah tadi tuh saya sempat lihat harganya juga udah turun lagi di 8 jutaan. Atau kalau mau Samsung, ya bisa dapet ya seri FE yang model terbaru, masih kinyis-kinyis. Udah gitu masih bisa dapetin feel kayak pakai Samsung seri S yang flagship benerannya. Ya kalau kita ngelihat opsi-opsi tadi tuh hampir nggak kebayang sih 29 juta buat beli Oppo Reno 13 5G ini. Ya kalau kata netizen atau tim mendang-mending, ini kemahalan sih, overprice. Saya paham sih naiknya harga Reno tahun ini tuh emang bisa dibilang lumayan ugal-ugalan ya. Apalagi ini bukan varian Pro-nya dan biasanya kan, yang seri ini tuh mainnya di 6 sampai 7 jutaan ya, Tam, ya. Itu pun masih suka dibilang overprice itu, apalagi kalau dimendang-mendingin speknya. Nah, di harga segini, saya ngelihatnya Oppo sekarang jadi lebih lepas ya buat ngeracik seri Reno yang nggak biasa. Oppo Reno yang pakai mesin kenceng, Oppo Reno yang pakai bodi siap tempur, dan Oppo Reno yang punya segudang fitur AI yang makin mirip sama seri flagshipnya. Sesuatu yang nggak biasa Oppo lakuin di seri Reno-nya. Jadi, kata yang pas buat Oppo Reno 13 5G ini, Oppo Reno nggak pernah semahal ini, atau Oppo Reno nggak pernah sebagus ini? Yuk kita bahas. Jujur ya, pas pertama kali nyobain HP ini, saya nggak expect Oppo bisa ngeracik seri Reno yang feel mahalnya tuh jadi dapat banget. Sekarang udah pakai frame metal ya, jadi kesannya lebih ngotak, lebih kaku. Terus bagian belakangnya itu mix antara body glossy dan ngedoff gitu ya. Dan sekilas tuh jadi ngingetin saya sama dual tone-nya iPhone gitu. Jadi kalau di bagian sini ngedoff, terus di bagian housing kameranya tuh agak glossy. Nah, ini saya pakai yang varian luminous blue ya. Ini cukup unik kalau ngelihat di bagian housing kameranya tuh kayak ada semacam efek cahaya lampu. Padahal ya ini nggak ada lampunya sama sekali gitu. Yang versi plum white itu juga sebenarnya mirip ya. Cuma karena warnanya tuh lebih dominan putih, jadi efek nyalanya tuh nggak gitu kelihatan. Terus body Reno 13 5G kali ini juga udah siap tempur ya, dan ini udah ngantongin sertifikasi IP69. Jadi nggak cuma kuat, dicemplung-cemplungin air, tapi juga udah bersahabat nih dengan air yang bertekanan tinggi. Dan kalau saya baca ya, ini juga katanya udah tahan cipratan air panas yang suhunya tuh sekitar 80 derajat Celcius. Nah yang menarik, fitur tahan air di sini tuh juga nggak nanggung ya, kayak di beberapa smartphone tahan air lainnya. Yang bisa diceburin ke air, tapi pas sudah masuk, ya nggak bisa dipakai buat ngapa-ngapain. Ini kepikiran aja sih Oppo buat, nanemin mode underwater di kamera Reno 13 5G. Jadi kalau kita mengaktifin fitur ini, pas kita ceburin ke air, smartphone ini tuh masih bisa, ngambil foto atau ngerekam video pakai tombol fisiknya. Jadi nggak lewat layar ya. Dan pas udah selesai dipakai konten di dalam air, sistemnya tuh bakal auto ngeluarin air lewat lubang speakernya. Sederhana, tapi brand lain nggak bisa. Ya buat harga 9 jutaan tongkrongan HP ini sih cukup oke, cuma nggak yang wah-wah banget. Karena ada beberapa smartphone yang sebenarnya dari segi tampilan ada yang jauh lebih cakep dari Oppo Reno 13 5G ini. Tapi kalau ngomongin soal software, ini lain cerita. Reno 13 5G ini udah pakai Android 15 yang pakai skin ColorOS 15 terbaru. Dan memang sih OS yang satu ini tuh feel mahalnya dapat banget. Sebelumnya saya udah nyobain ColorOS 15 itu di Oppo Find X8 Pro yang versi flagship-nya. Dan pas saya nyobain lagi di Reno 13 5G ini, feel-nya tuh masih mirip banget. Ya emang sih, udah seharusnya software HP mahal itu semenyenangkan ini. Animasinya juara, terus pas pindah-pindah antara aplikasi, itu berasa smooth banget. Nah, salah satu fitur favorit saya di ColorOS 15 itu Live Alerts. Dan menurut saya sih ini cara yang paling bener ya buat niruin keunikan dynamic island-nya iPhone. Jadi bukan cuma sekedar niruin, tombel panjangnya ya, tapi di sini tuh bener-bener bisa ngegambarin aktivitas apa yang lagi kita jalanin di smartphone dan kita dikasih notif yang lebih hidup. Kayak misalnya buat mantau timer, terus, play pause musik, terus kita bisa ngelihat ya, ada berapa perangkat yang join hotspot kita, sampai kita bisa nge-tracking pesanan di GrabFood.
Kalau buat sekarang sih masih belum banyak ya, aplikasi yang ngedukung fitur live alerts ini. Dan ya semoga di next update makin banyak nih aplikasi yang bisa manfaatin fitur notifikasi yang lebih hidup di smartphone ini. Terus kalau ngomongin soal AI, di sini juga fiturnya sabrak ya. Dan apa yang udah saya cobain di Find X8 Pro versi flagship-nya, di sini juga ada. Untuk fitur AI editing di galeri, mungkin di sini nggak terlalu excited ya kalau buat saya. Kayak misalnya buat hapus-hapusin objek, terus, najemin foto yang ngeblur, atau ngubah foto selfie kita jadi mode anime atau kartun. Karena buat saya sih ini udah jadi bare minimum lah HP-HP yang kebagian update ColorOS 15 terbaru nanti. Nah, yang nggak saya expect, fitur AI di Reno 13 5G ini tuh ternyata dibawa lebih jauh lagi. Yang tentunya bikin nugas atau ngerjain sesuatu jadi lebih gampang. Kayak di sini ada AI Reply ya, buat jadi semacam chat assist di aplikasi messaging kayak WhatsApp atau SMS. Terus ada AI Writer buat ngebantu nulis caption atau ide-ide menarik dari prompt yang diminta. Sampai translate dokumen yang satset cukup dengan tap-tap doang. AI buat ngeringkesin rekaman rapat juga ada ya, tapi emang nggak bisa nulis transkrip per menitnya. Terus Oppo juga ngasih zaman update yang cukup panjang ya buat HP ini sampai 6 tahun ke depan, termasuk 5 kali update Android. Yang ngeluarin duit 9 juta, jadi kerasa cukup worth it sih buat Anda yang emang cari HP buat jangka panjang. Mungkin Oppo cukup pede ya buat ngasih fitur AI yang seabrek di HP ini, karena mesin atau chipsetnya memang lebih ngegas dari biasanya. Ya, Reno 13 5G ini diotakin Dimensity 8350 yang memang didesain buat processing AI jadi lebih satset. Kalau buat performa gaming sebenarnya Dimensity 8350 ini masih mirip dengan Dimensity 8300 yang waktu itu pernah saya cobain di Poco S6 Pro dan juga Xiaomi 14T. Diajak ngabar PUBG Mobile udah bisa ngegas nih, up to 90 fps, lancar, stabil dari awal sampai kelar match. Cuma emang agak anget aja ya, terutama di bagian frame sampingnya yang materialnya metal. Respons layarnya juga satset buat game yang banyak kontrolnya kayak gini, cuma kalau saya lihat, angka touch sampling rate-nya, ini nggak spesial-spesial banget sih. Ini ada di kisaran 240 Hz. Terus kalau diajak push rank Mobile Legends, susah sih buat bilang nggak enak main di sini. Settingannya tuh udah rata kanan ya, ultra-ultra dan bisa digas 120 fps yang stabil. Nah, saking pedenya sama performa HP ini buat push rank, Oppo tuh sampai jadiin Reno 13 5G ini tuh sebagai HP utama buat turnamen Mobile Legends lintas negara di ASEAN. Nah, kalau udah jadi standar HP turnamen sih, ini bukan sekedar masang spek yang tinggi doang ya. Tapi ya dilihat juga dari kenyamanan handlingnya, stabilnya, suhunya, dan tentu aja daya tahan baterainya pas mode gaming kayak gini. Ya, karena chipsetnya tuh tipikal, mesin racing ya, saya cukup pede buat main Genshin Impact pakai settingan yang paling nyiksa, highest 60 fps. Ini udah bisa digas dan performanya sih cukup lancar di awal-awal. Tapi pas sudah masuk ke menit kelima dan seterusnya, ini bisa dibilang suhunya mulai anget ya, jadi ya performanya berasa agak turun tipis-tipis lah. Pas suhunya tuh mulai nggak nyaman di tangan. Tapi bisa balik tinggi lagi nih, kalau angetnya udah agak rendah. Ya segini masih bisa lah dapat 50 fps tipis-tipis. Tapi kalau pengen main yang lebih nyaman lagi, lebih lama lagi, mending saran saya langsung pasangin fan cooler ya atau pendingin. Karena kalau kita pasang alat kayak gini tuh lumayan nih buat nurunin suhunya yang cukup signifikan dan performanya jauh lebih mulus di 55 fps ke atas. Terus konektivitas di sini juga hitungannya cukup satset ya. Biar dikata HP-HP dengan MediaTek itu biasanya punya sisi lemah nangkap sinyal. Tapi pas saya udah coba ya, mau itu sinyal seluler, WiFi, di sini tuh kenceng dan stabil gitu ya. Dan mungkin ini juga kebantu sama fitur AI-nya yaitu Link Boost ya, yang emang di Oppo ini tugasnya buat nangkap sinyal jadi lebih kuat lagi. Terus GPS-nya juga gercep ya buat ngunci lokasi dan akurasinya sih terbilang oke. Jadi ya selisih antara titik asli dengan titik di Maps itu nggak terlalu beda jauh. Tapi ya harga segini bisa kali dikasih fitur eSIM. Karena ya nanggung gitu loh kalau nggak ada di HP yang katanya mahal. Nah, kalau ngeliat baterainya ini lumayan gede sih, 5600 mAh. Ya harusnya udah cukup aman ya buat dipakai seharian. Tapi karena mesin atau chipsetnya itu tipikal racing, ini emang kerasa irit untuk kebutuhan yang bukan gaming gitu. Kayak misal buat nonton streaming atau buat main sosmed. Ya sebenarnya kalau baterai deres tapi ngecasnya ngegas itu nggak jadi masalah yang serius sih. Apalagi di Reno 13 5G ini kan dapat charger bawaan ya, Superfook 80 watt, nggak perlu beli lagi. Dan ini ngecas 15 menit itu udah dapat nyaris setengah isi baterai.
Terus ngecas setengah jam dapat nyaris 80%, dan disambi nonton Squid Game ya season 2, episode 1 belum kelar, ini HP itu udah full duluan. Sampai di sini speknya masih kelihatan cukup masuk akal ya buat HP 9 jutaan. Mesin kencang, software matang, ngecas sat-set. Tapi ada bagian lain nih yang bikin saya masih mikir-mikir. Kok bisa ini HP dijual 9 jutaan? Yes, kameranya. Ini kameranya cuma ada 2, 3 sih tepatnya. Cuma satu ini kamera potret bin gabut. Nah, buat HP Android kalau nggak punya spesialisasi khusus, misalnya kayak HP gaming, formasi kamera segini doang di harga yang semewah ini kok agak sedih ya kelihatannya. Minimal adalah lensa tele atau syukur-syukur periskop gitu ya. Atau minimal ultrawide-nya dibikin lebih tajam. Tapi ngelihat hasil fotonya sih sebenarnya oke-oke aja ya. Kualitas kamera utamanya bolehlah buat hunting foto-foto point and shoot. Warnanya natural, tajamnya mantep, gonjrengnya juga nggak lebay. Performa HDR-nya juga masih oke lah. Cuma sayang aja ya, kok nggak ada branding atau co-engineer by Hasselblad gitu, kayak seri flagshipnya. Minimal yang kayak gini tuh bisa lah buat naikin branding kamera HP ini. Nah, yang saya suka speed shutter di HP ini tuh beneran satset ya. Contohnya ini saya pakai buat foto-foto kendaraan di jalan. Nah, biar objeknya tuh gerak cepet kayak gini, ini tuh bener-bener berasa di freeze hasil fotonya. Terus untuk kamera ultrawide-nya juga beneran B aja ya. Masih berasa ada penurunan kualitas dan warna kalau pindah ke lensa kedua ini. Ya, saya sih expect ya, ini bisa pakai yang tajaman dikit di 12 megapiksel atau main di angle yang lebih luas lagi. Nah, kalau ultrawide kayak gini sih masih berasa kayak HP-HP 5 jutaan ke bawah. Untuk mode malamnya juga nggak yang wah-wah banget ya. Ya sekedar cukup lah buat ngabadiin foto-foto malam tetap terang dan juga tajam. Emang sih untuk foto malam ini tuh kerasa banget hasil foto akhirnya berasa dipoles. Karena pas ngeliat preview di kamera itu kayak ada semacam noise dan agak gelap. Tapi pas udah ngeliat hasil finalnya itu jauh lebih perfect. Nah kayak gini sih kalau buat ngevlog. Misalnya nggak pakai stabilizer apapun ya, beneran cuma pegang tangan doang. Terus kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya udah cukup jelas atau masih kayak ada kresek-kreseknya? Coba komen di bawah. Nah, kalau dipakai buat konten, spek kamera belakangnya juga rata kanan ya, 4K 60 fps, tajamnya dapet, smoothnya juga cakep. Ini saya rekam sambil jalan, nggak pakai gimbal, nggak pakai stabilizer. Tadi sih saya sempat lihat previewnya kayak nggak yang stabil-stabil banget ya, kayak masih ada goyang dikit gitu ya. Soalnya juga pas di mode kamera video ini ada mode stabilisasi juga. Nah ini saya nggak saya aktifin ya, karena kalau di 4K 60 fps kalau diaktifin tuh malah turun resolusinya ke Full HD. Nah, ini sekarang kita tes autofocusnya. Set, set. Oke, sekali lagi. Ini nggak yang cepet-cepet banget sih. Harusnya di kondisi yang cukup banyak cahaya kayak gini bisa lebih gercep ya. Nah ini ultrawide-nya kalau dipakai buat rekam video, dia mentoknya Full HD 30 fps aja ya. Leganya dapet, dan sebenarnya kalau pengen gonta-ganti lensa di sini juga bisa ya. Karena pas saya coba tap ke skala 1 kali, dia tuh langsung pindah ke kamera utama gitu. Nah ini pindah lagi, pindah 1 kali. Cukup smooth sih untuk perpindahan lensanya gitu, nggak berasa ada kayak jeda gitu ya rasanya. Cuma ya untuk kamera, kalau untuk multi lens ini masih belum bisa pindah ke kamera depan. Nah ini kalau mode stabilnya nyala ya, cuma yang dikorbanin tuh resolusinya jadi turun ke Full HD aja, tapi masih sama-sama 60 fps. Saya pakai sambil lari.
Oke, kesimpulan buat Oppo Reno 13 5G, tanpa ngelihat kameranya, bisa saya bilang ini adalah Oppo Reno termantap yang pernah saya lihat. Bodi mahal ketemu mesin kencang, software nyaman, plus konsep HP underwater yang nggak nyusahin pas dipakai ngonten sambil cebur-ceburan di air. Dan susah sih buat nemuin semua poin-poin ini di satu HP yang sama. Tapi saya paham, tentu nggak semua orang tuh butuh semua fitur-fitur tadi di HP mereka. Kalau Anda nyarinya spek mesin kencang doang, atau yang kualitas kameranya lebih mateng, atau fitur AI-nya jauh lebih banyak, atau harga 9 jutaan, udahlah mending beli iPhone aja. Ya sebenarnya banyak kok opsi yang lebih menarik dari Reno 13 5G di harga 9 jutaan. Tapi kalau pengen sabar sih cobain deh, tungguin HP ini tuh turun di kisaran 7 sampai ya 8 juta lah mentok. Atau harganya sama tapi dapat yang storage 512 GB. Nah, kalau formasi harganya kayak gitu, Reno 13 5G ini tuh jadi kelihatan lebih menarik ya. Nah, itu versi saya sih. Kalau menurut Anda, ini HP pantasnya dihargain berapa? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama Oppo Reno 13 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.